wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayo Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Resor Sampit melakukan observasi terkait kemunculan orangutan di kawasan Bandara Haji Hasan Sampit. Sejak kemunculannya pada Kamis 18 April lalu, hingga kini primata Kalimantan itu sudah tidak lagi terlihat. Observasi oleh BKSDA Resor Sampit dilakukan untuk memastikan jika orangutan tidak lagi muncul di kawasan bandara. Kegiatan ini merupakan observasi lanjutan kedua yang sebelumnya telah dilakukan pada beberapa hari lalu. Dalam observasinya, petugas mendatangi lokasi kemunculan orangutan, yaitu di pepohonan di sekitar bandara, serta di lingkungan kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sampit. Komandan BKSDA Resor Sampit Muriansah menyebut kemunculan orangutan di kawasan bandara baru pertama kali terjadi. Namun beberapa tahun lalu pihaknya pernah menerima laporan kemunculan orangutan di hutan kota samping bandara. Hutan kota tersebut diduga merupakan habitat orangutan. Primata berjenis kelamin jantan itu diperkirakan masuk kawasan bandara untuk mencari makan. Selang 5 hari setelah kemunculan orangutan pada Kamis dan Jumat lalu, hingga sekarang orangutan sudah tidak lagi terlihat. Dari kasus ini yang kami lihat adalah yang pertama itu orangutan datang ke lokasi ini untuk mencari makan karena di bagian ini hutan ini sekitar 3 hektar dan di ujungnya ada kurang lebih sekitar 1 hektar itu merupakan kebun buah milik warga. Dan dari observasi kami di hari Jumat tadi di situ kami menemukan tanda-tanda orangutan berada di lokasi tersebut. Dari hasil observasi hari ini kami tidak menemukan atau tidak menjumpai tanda-tanda keberadaan orangutan. Dan dari informasi teman-teman di bandara, pihak pengamanan juga mulai dari hari Sabtu, Minggu, Senin itu tidak melihat keberadaan orangutan di sekitar bandara. Petugas BKSDA bersama BMKG dan keamanan bandara terus melakukan pengawasan untuk memastikan orangutan tidak kembali muncul. Kemunculannya dikhawatirkan mengganggu aktivitas bandara serta merusak barang maupun alat yang ada. Jika orangutan kembali muncul, maka akan dilakukan penyelamatan untuk dipindahkan ke tempat aman. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 6 orang terlantar ditangani di rumah singgah Dinas Sosial Kabupaten Kota Waringin Timur. 2 diantaranya adalah anak di bawah umur. Mereka umumnya warga luar daerah yang tertipu pekerjaan. Sebagai kepeduliannya terhadap orang terlantar yang ditangani di rumah singgah, Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengunjungi fasilitas umum yang dikelola Dinas Sosial tersebut. Saat ini terdapat 6 orang yang sedang ditangani di rumah singgah. 2 diantaranya adalah anak di bawah umur. Bahkan salah seorang anak sebelumnya ditemukan terlantar tidur di salah satu rumah ibadah. Didampingi pengelola rumah singgah dan petugas dinas sosial, Irawati berbincang dengan para korban, serta mendengarkan keluh kesah mereka dan memberikan semangat sebagai bentuk dukungan moral. Saya mampir berkunjung ke rumah singgah yang intinya ini adalah dikelola Dinas Sosial Kabupaten Kota Waringin Timur. Karena saya juga mendapat laporan dari Kabid, baik melalui PPKB, Kabid Anak, dan juga dari Dinas Sosial, ada beberapa anak terlantar yang ada di rumah singgah dititipkan sampai saat ini, sehingga saya sendiri datang ke sini untuk melihat keadaan mereka. Intinya mensupport mereka, dan juga saya menanyakan dari segi mereka di sini makanannya, tidurnya.
Korban orang terlantar yang seluruhnya perempuan ini merupakan warga luar daerah. Mereka datang ke Kota Waringin Timur karena dijanjikan pekerjaan. Namun karena tertipu dan kehabisan bekal, mereka kemudian terlantar. Setidaknya sudah 5 hari mereka tinggal di rumah singgah. Nantinya 6 orang terlantar itu akan dipulangkan ke daerah asal. Kalau dewasa ada 4 orang, anak-anak 2 orang. Ya, yang dewasa dikumpulkan sesuaikan dengan kasusnya. Mereka sudah lama ada, kalau batas dari dinas sosial tuh 3 hari. Tapi karena kasusnya belum selesai, jadi dari kemarin tuh ada sudah 4 atau 5 hari sudah melebihi batas yang diberikan dari dinas sosial, rata-rata dari luar daerah, dan mereka rata-rata tertipu media sosial masalah pekerjaan. Jadi kehabisan bekal, kedua mereka juga telantar. Sejak diresmikannya rumah singgah pada Januari 2024 lalu, sudah ada hampir 40 orang yang ditangani di rumah singgah tersebut. Mereka yang hampir seluruhnya merupakan warga luar daerah telah dipulangkan ke daerah asal. Mashud Badarudin, Hayat TV. Menangkap ikan dengan tangan kosong merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah. Tradisi yang disebut mangaruhi itu hingga kini terus dilestarikan melalui permainan maupun perlombaan. Untuk melestarikan tradisi mangaruhi, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur secara rutin memperlombakannya. Seperti pada Festival Budaya Habaring Hurung, di mana mangaruhi menjadi salah satu jenis lomba. Mangaruhi merupakan kegiatan menangkap ikan dengan tangan kosong. Tradisi ini lekat dengan masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah yang daerahnya dikelilingi banyak aliran sungai. Lomba mangaruhi dilakukan di kolam buatan berukuran cukup besar yang diikuti 6 tim laki-laki dan 7 tim perempuan. Dengan menceburkan diri ke kolam, mereka saling berebut ikan yang telah ditebar di dalamnya. Suasana mangaruhi menciptakan keseruan tersendiri, baik bagi peserta maupun warga yang menyaksikannya, terutama saat peserta gagal menangkap ikan yang sudah digenggam. Tadi dapat berapa banyak, Mbak? Dapat 15 poin semuanya. 15 poin. Okay. Tadi diberi waktu berapa lama, Mbak? 7 menit. 7 menit. Okay. Mbak, ada apa kesulitannya tadi, Mbak? Sulitnya tuh gara-gara gelombang itu, nah, yang lain tuh kayak orang nggak bisa diem. Makanya gelombangnya jadi kemana-mana, ikannya bisa nangkep jadinya. Bisa nangkep ya? Iya. Mbak, ini ikut lomba mangaruhi ini sebelumnya ada latihan, Kak? Atau langsung gitu? Nggak ada latihan sama sekali. Nggak ada latihan? Langsung aja. Langsung. Terdapat sekitar 120 ekor ikan diperebutkan dalam lomba mangaruhi. Ikan-ikan itu merupakan ikan yang banyak hidup di daerah setempat, yaitu ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Dalam lomba mangaruhi, peserta diberi waktu 7 menit untuk mengumpulkan sebanyaknya ikan. Peserta yang berhasil menangkap ikan terbanyak keluar sebagai juara. Yang diperlombakan hari ini kita mengaruhi, tapi ya kegiatannya sama antara mengaruhi dengan menggalau. Pak, ada berapa banyak ikan tadi, Pak, yang disiapkan? Yang disiapkan tadi totalnya 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo, 14 haruan, 6 kilo lele. Kira-kira kalau dari jumlah berapa banyak, Pak? Kalau dari jumlah itu kita hitung untuk 1 kilonya tuh 5 sampai 6. 5 sampai 6 ekor, Pak, ya? Nah, jadi sekitar 120-an. Untuk poin kita ngikutin juknis dari provinsi. Untuk yang haruan itu 1 poin, lele 2 poin. Kenapa, Pak, lele lebih besar poinnya, Pak? Lele ada kata orang panting kah apa yang ada duri. Kalau dengan haruan nggak ada durinya.
Mangaruhi merupakan tradisi yang harus dilestarikan karena menangkap ikan dengan tangan kosong tidak merusak lingkungan. Generasi muda juga perlu memiliki kesadaran untuk melestarikannya agar tradisi mangaruhi tidak punah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sejumlah peserta lomba dayung tradisional putri di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mendadak tidak sadarkan diri di tengah lintasan. Diduga kurangnya pengalaman membuat peserta kehabisan tenaga. Di tengah perlombaan dayung tradisional yang masih berlangsung, sejumlah peserta dari berbagai tim putri mendadak tidak sadarkan diri. Para peserta tersebut jatuh pingsan di atas perahu yang masih melaju di kayu rekan satu timnya. Mereka mengalami gejala sesak nafas dan kelelahan lantaran tenaga yang terkuras habis saat masih di tengah lintasan. Begitu mencapai garis finish, para peserta yang pingsan langsung digotong menggunakan tandu untuk mendapatkan perawatan medis. Bahkan ada yang harus menggunakan tabung oksigen karena mengalami gejala sesak nafas akut. Para peserta yang pingsan merupakan atlet pemula yang belum memiliki banyak pengalaman, sehingga belum terbiasa mengikuti lomba dayung yang menguras banyak tenaga. Tadi memang ada beberapa karena memang untuk cabang lomba dayung dalam rangka festival Habaring ini memang berisiko. Jadi tapi kami dari tim kesehatan sudah berusaha semaksimal mungkin menangani. Dan alhamdulillah kayaknya anak itu kondisinya bagus. Jadi memang mereka itu kayaknya sebagian besar itu gangguan itu adalah di nafas, kelelahan. Tadi kami evakuasi dia, kami tempatkan di tempat yang enak. Habis itu kami bantu dengan oksigen. Jadi untuk membantu pernapasannya kami berikan oksigen. Lomba dayung tradisional yang digelar di Sungai Mentaya Sampit merupakan bagian dari Festival Budaya Habaring Hurung Kabupaten Kota Waringin Timur. Lomba yang didominasi pelajar SMP dan SMA ini diikuti 6 regu putra dan 5 regu putri dari berbagai kecamatan. Ajang ini sekaligus sebagai sarana menjaring bibit atlet dayung muda berbakat yang ada di daerah setempat. Peserta umum putra dan putri dan kelihatannya hadir di banyak anak-anak sekolah dari SMP, SMA, SMK. Tujuannya kami itu untuk regenerasi atlet. Karena ada kemungkinan tahun-tahun berikutnya atlet nanti bisa dibatasi usia oleh panitia inti atau panitia provinsi. Terutama untuk mencari calon-calon untuk olahraga nasional. Juara dalam lomba dayung tradisional ini akan mewakili Kota Waringin Timur dalam Festival Budaya Isen Mulang tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Membuat lamang atau melamang menjadi salah satu tradisi suku Dayak yang diperlombakan dalam Festival Budaya Habaring Hurung Kabupaten Kota Waringin Timur. Kegiatan memasak nasi ketan menggunakan bambu ini kental dengan nilai kebersamaan. Menampilkan berbagai macam tradisi masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah menjadi salah satu tujuan digelarnya Festival Budaya Habaring Hurung. Termasuk malamang yang merupakan budaya turun-temurun masyarakat Dayak. Lamang adalah salah satu masakan khas Dayak Kalimantan Tengah berupa nasi ketan yang dimasak menggunakan bambu. Sebagai tradisi turun-temurun, malamang merupakan kegiatan yang kental dengan nilai-nilai kebersamaan. Seperti pada lomba kali ini, di mana malamang diikuti secara berkelompok dengan 4 orang anggota. Lamang dibuat menggunakan adonan beras ketan yang dicampur santan dan garam. Adonan itu kemudian dimasukkan ke dalam bambu yang telah dilapisi daun pisang. Lamang kemudian dipanggang di atas bara api hingga matang. Lemangnya ini
itu kan terdiri daripada beras ketan, kemudian sebelum kita masukkan dalam bambu kita rendam sebentar, setelah itu baru kita campurkan santan secukupnya dan dikasih garam, baru dimasukkan dalam bambu. Nah itu tuh, bambunya itu sebelumnya juga diisi dengan daun pisang. Nah, setelah dimasukkan baru dibakar. Berapa lama Pak untuk proses? 2,5 jam rata-rata. Masak sudah. Ya saya lihat di sini ini sekarang ini sudah generasi muda ini sudah kurang minat karena mengerjakannya. Nah, syukurlah sekarang ini kan Dinas Pariwisata pemerintah daerah masih mau melaksanakan kegiatan budaya seperti ini. Jadi dengan adanya ini ya orang bisa melihat, menonton. Malamang merupakan warisan tradisi yang perlu terus dijaga kelestariannya, termasuk melalui ajang perlombaan. Tidak hanya sekedar makanan khas Dayak, lamang juga merupakan salah satu makanan wajib dalam upacara atau ritual adat tertentu. Kalau lamang ini merupakan warisan leluhur yang harus dijaga kelestariannya secara turun-temurun. Sebenarnya lamang ini merupakan makanan khas suku Dayak Kalimantan Tengah. Kenapa dilombakan? Karena lamang ini dengan perkembangan zaman yang ada semakin hilang. Lamang ini bukan hanya sebagai warisan leluhur, tapi bisa juga digunakan sebagai ritual bagi umat, khususnya umat Hindu, untuk sarana prasarana baik upacara, kematian, kehidupan, dan lain sebagainya. Tergantung apa jenis acara dan ritual yang dilakukan dalam acara tersebut. Misalnya untuk acara kematian apa, kehidupan apa, biasanya memang wajib ada. Dalam lomba malamang yang diikuti 3 kelompok peserta ini, makanan tersebut turut disajikan dengan dihias semenarik mungkin. Selain cita rasa lamang, kerjasama tim hingga kebersihan tempat lomba menjadi penilaian para juri, termasuk pula cara menyajikan serta kombinasi makanan dan dekorasi penyajian. Mashud Badarudin, Hayat TV. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur Marudin meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait atau instansi untuk mengevaluasi kasus anak tenggelam di Pantai Wisata Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit. Marudin mengatakan dari sisi keamanan pemerintah seharusnya bisa memastikan bahwa pengawasan di tempat wisata, khususnya Pantai Ujung Pandaran sudah tersedia. Contohnya perlengkapan dan peralatan keselamatan. Selain itu, pemerintah daerah juga seharusnya menyediakan petugas keamanan dan petugas kesehatan di lokasi pantai untuk mengawasi dan sebagai langkah antisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Terlebih kawasan wisata Ujung Pandaran memang menjadi tujuan masyarakat seperti apabila musim liburan tiba. Ini untuk memastikan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus anak tenggelam kemarin bisa diantisipasi. Selain peran dari pemerintah daerah, perlu peran aktif dari masyarakat atau orang tua untuk ikut serta dalam mengawasi, termasuk pelaku usaha juga bisa menyediakan keamanan untuk melakukan pengawasan. Kepada masyarakat yang sedang berlibur ke Pantai Ujung Pandaran agar lebih waspada dan tidak membiarkan anak mereka bermain atau beraktivitas lainnya tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Ini untuk memastikan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus anak tenggelam kemarin, bisa diantisipasi. Selain peran dari pemerintah daerah, perlu peran aktif dari masyarakat atau orang tua untuk ikut serta dalam mengawasi termasuk melakukan pengawasan. Kepada masyarakat yang sedang berlibur ke Pantai Ujung Pandaran agar lebih waspada dan tidak membiarkan anak-anak mereka bermain dan beraktivitas lainnya tanpa adanya pengawasan dari orang tuanya. Dalam mengantisipasi kejadian serupa agar tidak terulang lagi di kemudian hari, alangkah baiknya para orang tua selalu memantau anak mereka. Jangan sampai membiarkannya bermain tanpa ada pengawasan orang terdekat. Normansa, Hayat TV. Legislator Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kota Waringin Timur Marudin meminta agar para orang tua berperan aktif untuk mengawasi aktivitas anak dalam menggunakan sepeda listrik di jalan raya.
Marudin melihat saat ini marak fenomena penggunaan sepeda listrik. Untuk itu diminta orang tua mengawasi putra-putrinya agar tidak menggunakan sepeda jenis itu di jalan raya. Sepeda listrik lazimnya beroperasi di kawasan tertentu seperti di kawasan pemukiman, lokasi hari bebas kendaraan atau Car Free Day, kawasan wisata, area sekitar sarana angkutan umum sebagai angkutan integrasi, area kawasan perkantoran dan area di luar jalan raya. Setiap orang yang menggunakan kendaraan dengan penggerak listrik diwajibkan untuk menggunakan ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2022, kata Marudin. Menurut politisi dari PKB Kotim ini, Permenhub tersebut menyebutkan bahwa setiap orang saat berkendara harus menggunakan helm dan usia pengguna harus paling rendah 12 tahun. Penggunaan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, maka kendaraan jenis itu tidak diperbolehkan untuk memodifikasi daya listrik dan kecepatan kendaraan. Kecepatan maksimal untuk hoverboard, unicycle, dan otopet dapat beroperasi hanya 6 km per jam, sedangkan skuter listrik dan sepeda listrik dapat beroperasi dengan kecepatan maksimal 25 km per jam. Area operasi kendaraan motor tertentu dengan penggerak motor listrik kalau di jalan umum adalah di lajur sepeda atau lajur yang disediakan khusus. Keberadaan sepeda listrik ini mulai menjadi tren di kawasan perkotaan di Kota Sampit. Penggunanya banyak anak-anak dan remaja tanggung yang tak jarang mengendarai sepeda listrik cukup kencang tanpa kelengkapan pengamanan berkendara. Area kendaraan motor tertentu dengan penggerak motor listrik kalau di jalan umum adalah di lajur sepeda atau lajur yang disediakan khusus. Keberadaan motor listrik kini mulai menjadi tren di kawasan perkotaan di Kota Sampit. Penggunanya banyak anak-anak dan remaja tanggung yang tak jarang mengendarai sepeda motor listrik. Cukup kencang tanpa perlengkapan pengamanan berkendara. Nah, ini sebenarnya menjadi program nasional bagaimana kota layak anak atau kota ramah anak. Sehingga perkembangan tumbuh kembang anak menjadi lebih terjamin keselamatannya. Sebaiknya menggunakan lajur khusus atau kawasan tertentu dan diharapkan penggunaan sepeda listrik pada anak dan remaja agar didampingi para orang tua. Normansa, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.